balik lembaran sejarah resmi, ada suara-suara yang sengaja dibungkam. Pernahkah kamu bertanya, kemana perginya kitab-kitab kuno Nusantara yang konon berisi peta, ramalan, dan rahasia ilmu leluhur? Dan siapa yang menyembunyikannya hingga kini? Di balik lembaran sejarah yang kita pelajari di sekolah, selalu ada cerita-cerita yang tidak tercantum, seakan sengaja disembunyikan atau dihilangkan. Salah satunya adalah tentang kitab-kitab kuno yang hilang dari tanah Nusantara pada masa kolonial. Kisahnya jarang dibicarakan. Namun bila menelusuri catatan-catatan para peneliti abad ke-19 dan arsip museum di Eropa, tersirat bahwa penjajah bukan hanya mengambil rempah dan kekayaan alam, tetapi juga membawa pergi manuskrip-manuskrip penting yang memuat identitas dan memori bangsa ini. Bayangkan sebuah kitab berusia ratusan tahun, ditulis dengan aksara Jawa kuno atau aksara Bugis Lontara, berisi peta-peta bintang, daftar raja-raja, bahkan mungkin catatan pelayaran yang bisa mengubah teori migrasi dunia. Namun kini kitab itu entah ada di mana. Sebagian hanya disebut dalam laporan-laporan lama, sebagian lainnya tiba-tiba muncul dalam katalog lelang barang antik di Amsterdam atau London, seakan tak pernah menjadi bagian dari warisan Nusantara. Misteri ini mengundang pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya tertulis di dalamnya? Dan kenapa begitu banyak pihak yang tampaknya lebih nyaman jika kitab-kitab itu tetap hilang dari tangan kita? Para sejarawan lokal yang mencoba menyelidiki jejak kitab-kitab tersebut sering menghadapi tembok birokrasi yang tinggi. Beberapa manuskrip memang tercatat dalam daftar koleksi perpustakaan Belanda, Inggris, atau Jerman, namun akses untuk melihatnya sangat dibatasi. Ada laporan tentang sebuah naskah bernama Babet Laut Selatan yang konon menyimpan catatan pelayaran nenek moyang kita melintasi Samudra Pasifik jauh sebelum Columbus. Namun naskah itu tak pernah dipublikasikan, hanya disebut dalam catatan singkat seorang orientalis pada abad ke-18. Ada juga serat Jatiswara yang memuat kisah tentang kerajaan-kerajaan di luar Jawa, termasuk daerah-daerah yang kini bahkan tak lagi masuk wilayah Indonesia. Seorang peneliti muda dari Yogyakarta pernah bercerita bahwa ia hanya sempat memegang fotokopi buruk sebuah halaman, di mana tergambar peta dengan garis-garis lintasan laut yang tidak sesuai dengan peta modern. Itu saja sudah cukup membuatnya yakin bahwa di masa lalu, leluhur kita memiliki pengetahuan maritim yang jauh lebih maju daripada yang diperkirakan. Jika lembaran lain dari kitab itu bisa ditemukan, mungkin akan terbuka fakta bahwa sejarah dunia yang kita tahu selama ini hanyalah versi dari mereka yang berkuasa. Dalam kegelapan ruang penyimpanan museum-museum tua di Eropa, lembaran-lembaran naskah dari Nusantara itu mungkin sedang menunggu untuk ditemukan. Ada saksi mata yang mengatakan bahwa beberapa manuskrip tersebut bahkan sudah diterjemahkan, namun hasil terjemahannya tidak pernah dipublikasikan karena dianggap terlalu sensitif. Sensitif dalam arti apa? Apakah isinya mengungkap hubungan-hubungan kuno antara kerajaan Nusantara dengan kekaisaran besar di luar Asia Tenggara? Ataukah ada rahasia tentang lokasi-lokasi harta karun, perjanjian-perjanjian rahasia, atau teknologi yang belum seharusnya diketahui publik? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui komunitas kecil peneliti sejarah alternatif yang mencoba merangkai potongan-potongan petunjuk. Mereka berbagi informasi di forum-forum daring, membandingkan catatan-catatan kolonial dengan cerita-cerita rakyat yang masih hidup di desa-desa. Seringkali, apa yang mereka temukan justru membuat bulu kuduk merinding. Seorang peneliti dari Makassar pernah menemukan salinan lontara yang menceritakan pelayaran ke sebuah pulau di seberang Samudra Besar, yang dihuni orang-orang berkulit sawo matang. Apakah itu imajinasi atau catatan perjalanan nyata? Tidak ada yang tahu pasti, karena lontara aslinya sudah lama dibawa pergi. Di tengah semua misteri itu, muncul gerakan dari generasi muda yang mencoba melacak keberadaan manuskrip-manuskrip ini dengan cara mereka sendiri. Mereka berjejaring dengan diaspora Indonesia di Eropa, menyisir katalog-katalog museum yang mulai didigitalisasi, bahkan mengumpulkan dana untuk pergi sendiri ke luar negeri mencari jejaknya. Salah satu kelompok berhasil menemukan sebuah naskah tua di perpustakaan kecil di Leiden, Belanda. Naskah itu ditulis dengan aksara Jawa kuno, berisi doa-doa dan mantra-mantra. Detopi di sela. Selanya terdapat catatan astronomi yang terperinci, lengkap dengan tabel posisi bintang. Hal itu memantik spekulasi bahwa leluhur kita pernah mencatat langit dengan ketelitian yang bahkan tidak kalah dari peradaban besar dunia. Namun ketika kelompok itu mencoba mengajukan permintaan untuk memotret seluruh naskah, mereka ditolak dengan alasan kondisi konservasi. Padahal, setiap lembar naskah itu adalah bagian dari identitas bangsa yang seharusnya dikembalikan. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya berhak atas warisan ini? Penjajah yang dulu merampasnya, atau kita yang merupakan keturunan dari penulisnya? Waktu berjalan, dan misteri kitab-kitab kuno yang hilang itu semakin tebal tertutup debu. Tetapi di tengah keheningan itu,
Ada juga kabar yang memantik harapan. Beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai menjalin kerjasama dengan museum luar negeri untuk mendata ulang koleksi mereka. Dari sinilah mulai muncul informasi bahwa beberapa naskah kuno dari Nusantara masih tersimpan rapi. Bahkan ada yang tidak pernah dibaca ulang sejak pertama kali dibawa. Salah satunya adalah Serat Patihamba, sebuah kitab yang konon berisi silsilah raja-raja dan peta jalur dagang maritim yang berbeda dari catatan sejarah Eropa. Jika naskah itu benar-benar dipulangkan dan dipelajari, bisa jadi kita akan menemukan fakta bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara pernah memiliki pengaruh jauh lebih luas daripada yang pernah diajarkan di sekolah. Bukan tidak mungkin, sejarah dunia maritim harus ditulis ulang, dan bangsa ini akan memegang peran penting di dalamnya. Akhirnya, semua ini membawa kita pada satu kesadaran. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita memandang diri sendiri hari ini. Selama kitab-kitab kuno itu tetap hilang atau terkurung di balik rak museum asing, selama itu pula identitas kita akan selalu terasa timpang, seakan ada bagian yang hilang dari jati diri kita sebagai bangsa. Karena itu, perjuangan untuk menemukan, memulangkan, atau setidaknya mempelajari isi kitab-kitab itu bukanlah sekadar pekerjaan sejarawan, tetapi juga tugas moral setiap generasi. Sebab di balik setiap huruf yang ditulis oleh tangan leluhur, ada pesan yang mungkin bisa membangkitkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa besar yang pernah berdiri tegak di antara samudera. Dan ketika suatu hari nanti kitab-kitab itu kembali, dan kita membaca isinya dengan mata kepala sendiri, mungkin kita akan tertegun menyadari bahwa leluhur kita sudah memikirkan dunia jauh sebelum dunia mengenal kita. Jadi, siapkah kita mencari kembali lembaran-lembaran yang hilang itu? Siapkah kita menggali sejarah dari rak-rak tua di negeri jauh dan menyatukannya kembali dengan memori kita yang telah lama tercerai-berai? Ataukah kita akan terus diam, membiarkan orang lain menulis cerita tentang kita, sementara kitab asli yang memuat suara leluhur kita terkunci di tempat asing? Waktu akan menjawab, tetapi suara dari masa lalu itu akan terus memanggil. Dari balik debu, dari balik kaca museum, dari balik peti kayu yang belum dibuka, dan mungkin ketika tabir itu akhirnya tersingkap, kita semua akan menyaksikan bahwa cerita Nusantara jauh lebih agung, lebih luas, dan lebih tua dari yang pernah kita bayangkan. Namun semakin jauh kita menyelam ke lautan arsip kolonial, semakin kita menemukan fragmen-fragmen kecil yang seperti memberi isyarat tentang isi kitab-kitab itu. Dalam sebuah laporan kuno di Batavia Eschgenotschap tahun 1823, misalnya, tercatat bahwa ada sebuah naskah Bugis yang memuat jalur pelayaran menuju tanah besar di timur jauh, tempat ditemukan emas dan batu langka. Deskripsi itu tak pernah ditindaklanjuti, hanya menjadi catatan pinggir di sebuah buku tua. Beberapa peneliti modern menduga bahwa yang dimaksud adalah rute ke benua Australia, bagian utara yang pada masa itu belum dijelajahi secara luas. Jika benar, maka para pelaut Nusantara telah lebih dulu menemukan jalur tersebut sebelum catatan penjelajah barat. Tetapi mengapa semua ini hanya muncul di catatan-catatan tersembunyi? Ada yang berpendapat bahwa saat itu penjajah takut kehilangan klaim atas penemuan dunia baru, sehingga semua bukti yang menunjukkan bahwa bangsa lain sudah sampai di sana harus ditekan, disimpan, bahkan dihancurkan. Disinilah letak ironi besar itu. Kita belajar sejarah dunia dari buku yang disusun untuk menghapus jejak kita sendiri. Mereka yang pernah beruntung memegang kitab-kitab tua yang selamat di kampung-kampung terpencil selalu menceritakan pengalaman mistis yang sulit dijelaskan. Seorang kakek di sebuah desa di Sulawesi Selatan bercerita, ia pernah melihat lontara leluhurnya yang tersimpan di peti bambu. Tulisan tangan yang rapi, penuh simbol, dan di beberapa halaman ada gambar-gambar yang menyerupai kompas, kapal dengan layar lebar, bahkan peta pulau-pulau asing. Namun beberapa minggu kemudian, kitab itu raib bukan karena hilang begitu saja, melainkan diambil orang-orang tak dikenal yang mengaku dari lembaga penelitian. Sejak saat itu, keluarga itu hanya bisa mengenangnya sebagai cerita. Di Jawa Timur, seorang sesepuh menyebutkan pernah menyaksikan lembaran daun lontar yang berisi catatan bencana alam dan ramalan-ramalan tentang masa depan kerajaan-kerajaan. Dalam lembaran terakhir, tertulis pesan agar ilmu ini disimpan dari orang asing. Pesan itu seolah ironis karena akhirnya, justru orang asing yang kini menyimpannya di balik dinding tebal museum-museum jauh di negeri lain. Bayangkan jika suatu hari semua kitab itu bisa dikumpulkan kembali, diterjemahkan, dan dipelajari bersama. Bayangkan jika di dalamnya terdapat catatan tentang teknologi irigasi kuno yang lebih efisien dari metode modern, atau resep ramuan obat yang telah hilang, atau peta bintang yang membuktikan bahwa leluhur kita telah mengarungi samudra ribuan tahun lalu dengan pengetahuan astronomi yang mumpuni. Bukan hanya akan mengubah buku sejarah,
tetapi juga membuka peluang baru dalam ilmu pengetahuan dan kebanggaan nasional. Namun harapan itu tentu tidak datang tanpa tantangan. Banyak negara yang kini menyimpan kitab-kitab itu memiliki regulasi ketat tentang koleksi bersejarah. Mereka beralasan bahwa benda-benda itu sudah menjadi bagian dari koleksi nasional mereka. Sebagian bahkan memandangnya sebagai warisan bersama umat manusia. Lalu, bagaimana dengan hak bangsa Indonesia sebagai asal-muasal kitab-kitab itu? Disinilah perdebatan internasional yang rumit mulai terjadi. Diplomasi diperlukan, tekanan publik diperlukan, dan yang tak kalah penting, kesadaran kolektif dari masyarakat bahwa kitab-kitab itu bukan sekadar benda kuno, tetapi nyawa sejarah yang selama ini dirampas. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komunitas anak muda mulai memproduksi konten digital tentang isu ini. Mereka membuat video dokumenter pendek, membuat thread panjang di media sosial, bahkan menulis novel fiksi sejarah yang terinspirasi dari misteri kitab-kitab itu. Tujuannya satu, membangkitkan minat publik agar tekanan untuk mengembalikan manuskrip-manuskrip tersebut semakin besar. Beberapa dari mereka bahkan pergi sendiri ke museum di Leiden, London, atau Berlin untuk memotret katalog, mencari setiap kata kunci yang mungkin mengarah ke asal-usul Nusantara. Di salah satu video, seorang kreator menunjukkan gambar naskah yang memuat ilustrasi aneh, sebuah kapal dengan hiasan naga di haluan, layar lebar dan simbol bintang-bintang di atasnya. Gambar itu diberi keterangan asal tidak diketahui, diperkirakan Asia Tenggara abad ke-15. Tapi siapapun yang pernah melihat perahu tradisional, Bugis atau Majapahit pasti tahu bentuk itu bukan kebetulan. Dan jika gambar itu benar berasal dari kitab Nusantara, maka ia adalah bukti yang selama ini kita cari. Semakin banyak potongan bukti yang terkumpul, semakin besar pula teka-teki yang harus kita pecahkan. Beberapa peneliti yakin bahwa dalam kitab-kitab itu tersembunyi juga pemahaman tentang filsafat hidup, hukum adat, bahkan sistem pemerintahan yang jauh lebih inklusif dari yang kita kira. Ada laporan dari abad ke-19 tentang sebuah naskah Bali kuno yang memuat tata kelola desa dengan prinsip musyawarah yang mirip dengan konsep demokrasi modern. Bayangkan jika itu dipelajari ulang dan diterapkan, betapa kayanya identitas politik Nusantara. Namun semua ini masih terpendam karena kita belum memegang bukti fisiknya. Hingga kini, sebagian naskah hanya hidup sebagai fotokopi buram atau cerita dari mulut ke mulut. Mereka seperti harta karun yang ditutupi lapisan debu tebal, menunggu tangan-tangan kita untuk membersihkannya dan menghidupkannya kembali. Akhir dari perjalanan ini belum kita ketahui. Mungkin suatu hari sebuah negara akan memulangkan kitab-kitab itu sebagai tanda rekonsiliasi sejarah. Mungkin juga ada anak bangsa yang tanpa sengaja menemukannya di lelang barang antik dan mengembalikannya ke tanah air. Atau mungkin kitab-kitab itu akan tetap menjadi misteri abadi, tersembunyi di rak-rak museum yang sunyi, hanya diceritakan ulang lewat bisikan-bisikan sejarah alternatif. Tetapi satu hal yang pasti, cerita ini belum berakhir. Setiap dari kita memegang peran untuk terus bertanya, terus mencari, dan terus menghidupkan ingatan tentang kitab-kitab kuno itu. Karena selama kita bertanya, selama itu pula misteri ini tetap hidup, dan peluang untuk menemukannya tetap ada. Dan jika suatu hari nanti, di tengah hiruk-pikuk zaman modern, sebuah kotak kayu tua ditemukan di pojok perpustakaan desa, berisi lembaran-lembaran lontar yang hilang, lalu dibaca dengan mata kepala sendiri. Bayangkan bagaimana detak jantung kita akan berpacu. Bayangkan bagaimana kita akan merenungi setiap kata yang terukir, setiap peta yang tergambar, setiap doa dan ramalan yang tertulis. Saat itu, kita tidak hanya menemukan kitab, kita menemukan kembali diri kita sendiri. Karena di balik aksara yang pudar itu, tersimpan suara leluhur yang selama berabad-abad menunggu untuk didengar kembali. Suatu hari, ketika satu lembar lontar yang hilang itu akhirnya terbuka, dunia akan tahu, sejarah kita jauh lebih besar dari yang pernah ditulis. Pertanyaannya, apakah kita siap mendengar suara leluhur yang selama ini terkubur?